Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, semester 5, program studi S1 Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan bank dan sanksinya. Pertama-tama adalah fraud. Fraud adalah tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan atau merugikan orang lain dalam lingkup keuangan. Fraud terjadi informasi keuangan sengaja dipalsukan untuk menipu pihak lain. Berikut dasar hukumnya adalah Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Itu selanjutnya kejahatan yang terjadi di perbankan. Yang pertama adalah melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang kedua adalah tindakan menyalahgunakan dana nasabah atau aset bank untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang sengaja membuat catatan palsu dalam laporan keuangan bank. Dan yang keempat adalah penerimaan imbalan untuk memberikan fasilitas kredit atau persetujuan tertentu. Dan yang kelima adalah pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi nasabah. Berikut contoh sanksi yang bisa diterapkan di bidang perbankan. Yang pertama adalah untuk pencatatan palsu dan penggelapan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun. Dan yang kedua adalah denda minimum untuk kejahatan perbankan bisa mencapai 10 miliar dan maksimum 200 miliar rupiah, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan. Berikutnya adalah audit teknologi informasi. Fungsinya adalah sebagai alat pengawas dalam mencegah fraud dan sebagai mitra strategis dalam membangun sistem perbankan yang aman dan terpercaya bagi nasabah. Perannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan sistem bank agar dapat segera ditangani dengan tepat dan cepat. Berikutnya, strategi keamanan cyber yang dilakukan oleh bank, yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus. Yang kedua adalah Brewell sistem deteksi intrusi. Berikut fungsi regulasi undang-undang tentang perbankan, yaitu regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari materi yang saya sampaikan di atas, berikut adalah kesimpulan sebagai regulasi hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan dan skimming. Dengan adanya regulasi yang ketat, bank diharuskan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi konsumen. Kejahatan bank dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Regulasi yang efektif membantu memastikan bahwa lembaga perbankan memiliki ketahanan terhadap risiko finansial dan dapat beroperasi dengan integritas. Ini termasuk pengaturan mengenai persyaratan modal minimum sehingga terhindar terhadap risiko kredit dan likuiditas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.